Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada kesempatan di pagi hari Jumat berkah ini kita sama-sama kembali hadir di ruang Magister S2 PAI. Yang mudah-mudahan hari Jumat ini adalah hari Jumat yang berkah bagi kita semua. Para pemirsa, ini kita kehadiran tamu yang sungguh istimewa untuk kita semua, di mana beliau ini adalah juga baru selesai saja yudisium di S2 PAI, dan hari ini beliau di tengah kesibukannya menyempatkan diri masuk dan berada di podcast kita semua. Untuk itu mari kita berkenalan lebih mendalam lagi tentang beliau dan kita sapa beliau. Assalamualaikum Kang Haji. Alhamdulillah, alhamdulillah nih kita dapat bersua di sini, di mana kemarin kita ada di kelas ya. Sekarang alhamdulillah Kang Haji sudah lulus menjadi MPD, bahkan dengar-dengar katanya langsung lanjut ke S3 ya. Alhamdulillah. Amin amin alhamdulillah. Ya tentunya karena menuntut ilmu kan tidak selesai di satu titik terus saja, karena ilmu itu akan senantiasa bergulir dan berkembang. Mohon kiranya Kang Haji ini menyampaikan mungkin beberapa hal sharing dengan kita semua ini, karena tentunya di tengah sekian banyak kesibukannya dan juga kiprah Kang Haji tentu sebagaimana kita tahu ya, karena Kang Haji ini adalah anggota DPRD juga, ya juga dengan berbagai aktivitasnya yang kalau saya melihat itu setiap harinya tidak ada henti-hentinya ini ya. Terus beraktivitas gitu, seharian itu melayani masyarakat, kemudian juga tugas-tugas dan juga tentunya ada kegiatan-kegiatan menuntut ilmunya juga, baik saya lihat tuh ke pesantren-pesantren juga, ke kiai-kiai juga, ya berkunjung ke masyarakat. Ini kan sesuatu yang sangat luar biasa saya pikir ya. Untuk itu barangkali mungkin boleh bercerita dulu lah tentang apa latar belakang Kang Haji ini, mungkin apakah bolehlah bercerita tentang keluarga atau awal mulanya sampai pada akhirnya hari ini ada di titik yang saat ini Pak Haji geluti gitu. Mohon Pak Kiai atas kesempatannya bisa bersatu-rami lagi dengan Pak Kiai. Amin. Mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Kiai, mungkin awal dulu itu saya ini berasal dari keluarga, bapak saya itu bekas pejuang. Siap. Cuman mungkin hijrah ke Bandung dari Garut, kemudian berbisnis ya, karena tentaranya tidak dilanjutkan waktu itu. Ya. Terus berbisnis, berbagai bisnis. Jadi waktu itu dari SMP saya sudah bantu bapak. Masya Allah. Suka bantu, kan terakhir itu jualan material. Jadi saya itu suka bantu SMP itu nyupirin koldolak pakai. SMP sudah jadi nyupir koldolak, nganterin pasir. Iya. Ke tempat-tempat yang dipesan lah, pemesan. Iya. Bantu lah bapak sampai ke tamat SMA. Nah, bapak saya ini agak unik Pak Kiai, selain keras juga. Kalau istilah ini mah berat batu Pak Kiai. Kalau udah ada awe gitu. Jadi orang pesantren tidak pernah menyuruh saya untuk sekolah. Jadi dulu itu prinsipnya yang penting budak mah bisa ngaji, bisa silat Pak. Masya Allah, ngaji jeung silat. Jadi waktu dari kecil itu dari SMP itu saya harus wajib silat Pak Kiai. Kalau ngaji kan rumah itu ketat. Jadi habis pulang ngaji maghrib itu udah dikunci rumah. Nggak bisa kemana-mana. Jadi dari kecil saya nggak ada kebebasan. Pernah main begitu. Jadi pulang ke sekolah bantu bapak gitu kan. Nah, tapi tidak disebut masa kecil kurang bahagia juga kan ya. Jadi tapi pas masuk SMA lah kelas 3 saya mulai main. Malah sempat ikutan model juga begitu. Masyaallah. Nah, tamat kuliah saya ikutan itu, tamat SMA itu bapak saya dikasih pilihan waktu itu. Naon sana dagang we. Nah, jadi tamat SMA itu saya dagang. Nah, saya pikir waktu itu saya laki-laki.
calon kepala rumah tangga betul. Ari jalur kuamuna Alanisa. Siap. Sebagai pemimpin nanti kalau tidak kuliah selain malu juga mungkin secara keilmuan kurang layak nantinya. Betul. Akhirnya saya kuliah di UT kampus dulu pakai setahun sambil dagang, kuliah malam. Cuman saya pikir waktu itu saya sempat dulu saya ujian dulu pakai ikut sekarang cita-cita dulu 2. Kalau nggak jadi dokter saya jadi pengusaha gitu pakai. Cita-cita itu ya. Itu waktu kecil deh. Nah saya ikut dulu tes di Maranatha waktu itu kedokteran. Ya udah ikut tes, cuma kakak saya bilang, Win, udahlah sana ada kedokteran mah, kudu ya ujian negara mah, kan susah deh ke swasta mah. Karena waktu ujian di Unpad saya waktu itu siangan 5 menit pakai, jadi kan bisa ikut ujian. Jadi akhirnya saya ya sudah posisinya saya 92 itu sambil dagang, saya kuliah di Unpas pakai. Di Unpas. Jadi aja saya daftar. Jadi saya waktu luang saya kuliah sambil dagang, pulang dagang itu aja pakai. Pulang dagang ya paling aktivitas malam. Nah disitulah saya bebas pakai. Bebas berekspresi karena saya sudah bebaskan. Sudah dihitungnya mandiri lah gitu ya, mandiri bisa nyari uang sendiri ya silakan begitu ya. Udah. Kebetulan waktu itu saya punya tanah juga beli di depan material saya waktu itu. Saya buat kantor juga perusahaan pakai bergelut di bidang kontraktor, pengadaan, supplier, distributor paint kompos, CMR, PEDET, Audio Plus Plan di Indonesia waktu itu saya pegang. Berjalan sempat 98 saya ikut berpolitik. Oh jadi politik itu bukan pilihan utama ya, tapi ada kesenangan aja. Senang. Nah, akhirnya saya lulus kuliah, nikah lah pakai. 8 itu nikah, saya berbisnis pakai alhamdulillah punya anak sekarang ini berbisnis jatuh bangun apa ya biasa. Biasa dagang. Di Jakarta saya pulang pergi hari Senin pagi, pulang Jumat malam pakai 4 tahun lah. Dari situlah tahun 2010 saya masuk ke partai politik sebagai ketua PKB. Fikroh saya Ahlussunnah wal Jamaah, juga Amalia Swaja. Saya hijrah ke PKB ya. Sampai sekarang. Berarti istiqomah di situ ya, di PKB, tidak loncat-loncat ya. Enggak juga sebenarnya aktifnya di P3 belum ada. Oh iya, sebelum apa namanya? P3. Anak saya 5 pakai. Masya Allah. Alhamdulillah yang 2 lulusan Gontor ya. Pondok Pesantren Gontor ya. Kuliah di UIN di Fakultas Dakwah, sama di Unpas 2 kuliahnya. Karena di anaknya katanya saya pengen jadi ulama plus jadi pengusaha juga. Wah ini lengkap sekali. Dari Gontor sekarang kuliah di UPI ngambil ekonomi syariah. Indonesia. Izin pakai? Ya siap. Silakan. Nah itu pakai kalau 10 menit tentang keluarga ya. Nah terus mungkin kegiatan saya ya akhirnya saya nyaleg ya. 2013 mulai gagal pakai. Mulai ada kegagalan dulu ya Pak Zat ya. Gagal 2014 saya mau 2013 saya mau nyalon wali kota waktu itu. Cuman ya almarhum ibu saya bilang udah tahajud katanya Win poek sana. Terus 2000 waktu itu falak saya minta difalak ke almarhum Rois NU waktu itu. Kayaknya itu sabuk kayak haji tadi Subki waktu itu. Mas Natong maju kan sana gitu kan. Mau menang sana koneng tandanya gitu di falak ya sudah, tapi nama-nama si muda tetap jalan gitu. Ujung-ujungnya nggak bisa tetap nggak bisa jalan. Padahal sudah ada saran-saran secara ini ya, saran-saran teologis. 2014 nyala gagal lagi pakai. Nah, dari kegagalan itu akhirnya tapi saya sambil berdiri sebagai sampai sekarang sih. Saya sekarang usaha juga. Usaha juga. 2014 gagal, nah alhamdulillah di 2019 kemarin lulus
dengan suara terbesar di kota Bandung, Jawa Barat, suara pribadi saya. Iya. Pada tahun berapa? 2019 ya. 2019. Itu mungkin 10 menit singkat lah ya, sebagai perjalanan kehidupan saya lah sebagai yang pernah dialami. Jadi karena saya dari kecil emang udah di bisnis ya. Sudah ada bisnis ya, ada usaha. Kontraktor, pengadaan juga distributor dulu. Berbagai macam lah saya. Dan berbagai saya kan punya lahan juga, apa namanya, pemupukan sapi. Ya, ya bisa dibilang kalau saya suka bilang tuh itu NRP nampi rupi pada melan. Jadi ya, segala macam ini kita geluti ya, termasuk hari ini ya bergelut mungkin di aktivitasnya di apa namanya di partai politik ya, di politik. Nah mungkin kecenderungan saat ini setelah Kang Haji bergelut di bidang politik ini apa misi utamanya itu ketika pilihan itu ada di bidang politik kita hari ini? Jadi gini Pak Kiai, waktu itu tahun 98 itu saya sempat melihat waktu wali kotanya Parada, kalau nggak salah tuh Pak itu ya? Atar mana? Waktu itu ada terbesit keinginan saya pengen jadi wali kota pakai waktu itu. Ya. Nah, kenapa? Oh, ternyata menjadi seorang umaro itu bisa lebih banyak memberikan kebermanfaatan Pak Kiai. Saya melihat bahwa prosesnya pengalaman dulu saya lakukan gitu Pak Kiai. Nah, waktu itu saya ketua RW Pak Kiai. Saya itu di RW mana? Di RW 10. Oh iya. Saya ketua RW. Sekarang 3 periode Pak, udah 3 kali kepilih alhamdulillah. Terus saya jadi ketua RW ya. Sekarang masih ketua RW. Masih ketua RW juga ya. Periode ketiga mungkin terakhir lah gitu ya, karena kan boleh 3 kali. Ya. Terus juga saya ketua forum RW. Nah, waktu itu saya berpikir dari hal kecil dulu, saya ini apalagi usia sudah masuk di atas 40 Pak Kiai. Saya berpikir bahwa hidup ini kan pengabdian ibadah Pak Kiai. Nah, bagaimana saya bisa menjadi orang yang bisa memberikan kebermanfaatan bagi. Nah, bagaimana caranya? Ya, saya harus selain kalau di dunia bisnis sudah lama lah saya di dunia usaha Pak ya, baik sudah segala macam itu. Tapi saya pengen lebih bisa memberikan kebermanfaatan. Karena kan kata Rasul kata ya, khairun nas anfa'uhum linnas ya. Baik-baiknya manusia yang bisa bermanfaat masalah ini. Nah, saya bagaimana saya ini bisa menjadi hamba Allah yang betul-betul bisa memberikan kebermanfaatan. Alhamdulillah Pak Kiai, di rumah ini dari pagi sampai malam tidak pernah berhenti warga itu datang. Ya. Berbagai masalah yang datang itu. Nah itu kebanyakan apa namanya masyarakat lah sekarang kan bejut nadi masyarakat itu kita bisa rasakan karena dengan keseharian Kang Haji ini. Rata-rata di dalam hal apa itu Kang Haji? Pertama di rumah ini saya ngegaji pakai ada 9 orang khusus untuk advokasi masyarakat. Jadi kalau yang datang ini terkait pendidikan, sepertinya dia pengen sekolah gratis pakai tapi tidak tahu gimana caranya sekolah gratis ini. Dia ijazahnya ditahan pakai karena nggak punya biaya. Gimana pengen kerja kalau ijazah masih ditahan, kita bantu oleh advokasi. Kesehatannya juga Pak Kiai juga banyak ini pakai banyak masalah di Kota Bandung ini. Nggak bisa sekolah Pak Kiai karena kakaknya belum masuk si anaknya. Nah kita advokasi sama Pak Kiai. Ada yang pindah di luar kota nikah di Bandung akhirnya administrasinya sulit. Kita bantu kayak Sapir, kecamatan itu advokasi. Tetapi banyak juga yang emang nggak punya beras, yang disambut listrik, yang ke rumah itu. Dulu waktu COVID itu kan perlu HP itu, makanya saya alhamdulillah bisa bagi HP ribuan membagi HP ribuan ke masyarakat. Ya memang waktu itu kan dipaksa untuk karena kasihan waktu itu bisa belajar ya. Di rumah banyak juga sudah pas alhamdulillah rezeki saya beli HP lah ribuan yang saya berikan dibagikan ke masyarakat yang tidak mampu pakai HP. Nah terus tapi kalau sekarang mah ya banyak nggak punya beras. Ya urusan ya kebutuhan pokok lah ya. Pendidikan, kesehatan itu sudah gampang teratasi oleh tim-tim saya yang advokasi. Ya. Kecuali yang berat ya.
Yang di rumah sakit kayak yang dibacok kemarin. Oh gitu. Banyak ya kasus-kasus yang gitu. Kemarin dibacok, masuk 2 kali ke rumah sakit tolak. Dan saya telepon sama Ega, Kang, apa namanya, Kang, ini ada orang rumah sakit tolak. Jadi saya bawa ke rumah sakit. Kalau tolak 4 jam diamputasi pakai. Saya bilang nggak boleh gitu rumah sakit ini. Jadi emang sekarang ini perlu banyak mempermudah regulasi. Ya betul. Jadi ya sampai sekarang sih pakai ya terus aja sih masyarakat gitu. Kemarin Citarum Harum yang kena penggusuran, alhamdulillah 1.400 dusun kakak lah saya perjuangkan ya dengan dewan di teman-teman di dewan yang lain juga udah bisa dianggarkan 11 miliar karena kan mereka terlantar pakai. Ada dampak sosial dari kebijakan pemerintah pusat, tetapi akhirnya Kota Bandung dari pusat itu nggak ada kebijakan, akhirnya kita dari Kota Bandung bisa menyelesaikan. Nah itu ya diantaranya mungkin diantara alasan mengapa yaitu asas kebermanfaatan ya. Jadi bermanfaat dan paling banyak bermanfaat ya diantaranya mungkin karena memang ada di politik itu karena yang mengetok palu yang membuat apa namanya regulasi itu ada di situ mungkin ya atau gitu. Gitu Pak Kiai, katanya kan politik itu kan istislahun nas, terakhir bunyi dunia wa ukhra kan. Masya Allah. Politik itu adalah usaha-usaha berbuat perbaikan manusia, menyelamatkan manusia di dunia di akhirat Pak Kiai. Oleh politik Pak Kiai. Oleh politik ya, karena memang pada akhirnya meskipun siapapun akhirnya kan kembali lagi dia jadi guru besar misalnya atau dari apa yang menandatangani adalah orang-orang yang ada di politik itu karena kan gitu ya. Jadi meskipun dia tidak bintang pelajar, isinya tidak apa, tapi kalaulah dia ada di politik mungkin bisa jadi menentukan dia jadi apa kan begitu ya, kebijakan bisa menyengsarakan rakyat, bisa membahagiakan rakyat kan itu ya. Pada akhirnya kan tergantung nanti dasar karena tadi saya yakin kalau Kang Haji itu karena tadi diawali dari masa kecil yang memang dididik oleh ayah Pak Haji dengan ngaji dan silat ini ya. Nah ini saya pikir mungkin lebih berkembangnya itu kalau ngaji ya urusan agama alhamdulillah. Para pemirsa ini saya juga Masya Allah terenyuh ketika Pak Kang Haji ini dakwah dari satu masjid ke masjid yang lain ya. Dari satu tempat enggak dari satu masjid. Terus yang silatnya ini kita maknai mungkin diantaranya ya dengan kekuasaan ini kan gitu. Artinya kalau dulu ya jadi pendekar ya sekarang pendekar kebermanfaatan kan gitu ya. Pendekar bermanfaat untuk masyarakat, pembela ya ke para mustadafin orang-orang yang lemah gitu ya. Mungkin mudah-mudahan insya Allah. Alhamdulillah ini menjadi satu inspirasi bagi kita semua teman-teman sekalian bahwa beliau ini ternyata begitu gigihnya membela masyarakat karena memang didasari dari tadi landasan keluarga yang kuat, yang kokoh. Kalau keluarganya berdisiplin, maka hari ini beliau juga begitu ketara kedisiplinannya karena beliau itu ya konsentrasinya beragama. Yang barangkali ini menduga-duga Kang Haji masuk dulu S2 PAI ini juga motivasinya kayaknya di situ ngajinya ini ya mungkin. Ya kan gini Pak Kiai, kan kata Imam Syafi'i kan gitu ya. Man arada dunia fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin sukses di dunia berilmu. Wa man arada akhirata fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang sudah akhirat berilmu. Iya. Wa man arada huma fa'alaihi berilmu. Waktu itu saya berpikir, saya membaca apa yang kata Imam Syafi'i ini emang benar juga. Iya. Dan saya melihat bahwa di Kota Bandung ini pemahaman agama ini paling utama Pak Kiai. Nah, ya. Karena saya berdiskusi, seseorang itu pengen sukses, apalagi anak muda, itu harus punya 5 kesadaran kan Pak Kiai. Ya. Kalau Ayu Adini kan. Asik. Nah ini ilmu ini teman-teman. Silakan Pak Kiai ini ada 5 kesadaran ini. Ini kan Ayu Adini kesadaran beragama. Ya. Karena kalau orang sudah sadar agama bahwa dia itu seorang hamba Allah yang emang perlu mengimplementasikan pengabdiannya itu selain hablum minanas hablum minallah Pak Kiai. Ya. Otomatis dia akan kekang apa keburukan-keburukan dalam dirinya itu kalau dia memahami agama saya yakin. Ya, ada kekangan, ada pengendalian lah gitu ya. Kedua, al-wa'yu al-ilmi, istilah penuntut ilmu Pak Kiai. Karena punten kemarin kita bahas di kepolisian. Ya.
orang-orang berbuat anarkis ini rata-rata ke saat agamanya kurang dan sekolahnya juga banyak yang putus sekolah. Ya putus sekolah ya benar. Putus sekolah, jadi perlu kita dorong. Makanya saya mendorong masyarakat yang putus sekolah paket A, nggak tamat SD, nggak tamat SMP, ada program paket A, paket C. Termasuk saya juga mendorong kuliah gratis pakai. Masya Allah ya. Silakan kalau nanti ada masyarakat mau kuliah gratis atau dia putus pengen meneruskan SD, meneruskan SMP, bisa ke saya, bisa bisa dilayani lah di ini ya gitu, dicarikan jalan keluar, paling tidak kan permasalahannya terpecahkan gitu. Atau juga mungkin memang Kang Haji langsung yang memang menangani, tidak ada Dimas, staf saya harus menangani orang-orang yang putus sekolah. Ya, tapi kebijakan mas saya. Yang cuman mungkin strategi pendekatan dan secara administratif dan mereka data nama-nama warga yang pengen lulusan sekolah yang nggak lulus sebanyak yang udah kita. Jadi ada kerja tim juga ya di Bang Haji ya, ada tim. Oke. Nah, terus yang ketiganya itu tadi Kang Haji. Al-Watani, kesadaran berbangsa dan bernegara. Nah inilah makanya para pemuda ini perlu melek politik. Siap. Perlu melek politik. Kenapa dalam arti bisa politik praktis dan non praktis ya dalam arti karena kalau sudah melek politik ini otomatis kita yakin bahwa tadi sudah jelas tujuannya politik ini kan kemaslahatan masyarakat lah ya dalam arti kalau udah melek ini pasti saya yakin pemuda ini akan berkembang luas dan khusus ini bukan hanya oleh kepintaran khusus ini tapi orang yang pintar berkomunikasi. Betul. Nah, baru yang keempat Wahyu Ijtimai, watoni ijtimai ya. Untuk bermasyarakat. Masyarakat betul. Bermasyarakat ini dalam arti posisi ikut di kepengurusan LPM, ikut di kepengurusan KRW-an, ikut di Karang Taruna, yang aktif aja bermasyarakat. Karena kalau kutu buku juga kadang-kadang nggak susah. Ya betul, tidak bersosialisasi, tidak bertetangga ya gitu ya. Betul. Terakhir Al-Wahyu Anjidomi kesadaran organisasi. Makanya anaknya saya suruh sok kamu organisasi, ikut Ansolah, ikut KMPI lah. Ya karena untuk bergaul pakai disitulah akan terdidik para anak muda ini mentalnya akan kuat, benturan-benturan akan kuat kalau mereka bisa berorganisasi. Karena kan organisasi ini menurut ilmunya lebih praktis gitu daripada hanya kuliah kan gitu. Oke, ini 5 hal ini Masya Allah ini ya. Jadi memang ini sudah Pak Kang Haji ini udah masagi istilahnya ya. Jadi menyiapkan diri ya, sekarang dia Wahyu Dininya sekarang lagi digeluti terus. Dia termasuk juga kan mengamalkan. Karena kan ilmu sedikit juga ya kita amalkan kan itu, sehingga terus berbuah terus. Kemudian juga tadi dari din ilmu ya, dari ilmu waton, dari waton ijtimai, dari ijtimai nidomi. Masya Allah. 5 hal ini pemirsa sekalian, bahwa ini yang mungkin insya Allah ini menjadi misi utama Kang Haji juga kayaknya ini di politik juga, karena memperjuangkan itu. Jadi memang ada landasannya ya. Dan saya juga terinspirasi ini Pak Kiai, mungkin Pak Kiai suka bicara kan, yang hadis riwayat Muslim kalau nggak salah ya. Apa namanya? Ida matabnu agama gitu. Itu saya terus terang itu terbesit itu juga Pak Kiai. Kenapa saya pengen ngambil S2 PA itu diantaranya yaitu tadi ada amal jariah ya. Ketika anak Adam ini meninggal dunia kan apa namanya ingkotoa amaluhu ya. Maka seluruh amalnya akan terputus darinya kan seperti itu. Ilah apa makanya min salasin ya. Min salasin, kecuali tiga perkara. Sedekah jariyatin, sedekah yang tidak putus. Nah, makanya saya itu mencoba pakai di usia ini. Alhamdulillah sekarang saya pasang mesin simbol di tiap RW, masjid, di kecamatan saya pasang pakai. Karena saya pengen sedekah saya itu terus mengalir ya. Dan sebaik-baiknya sedekah ya itu tadi sumber kehidupan itu kan air ini. Jadi dengan pemasangan itu. Dari situ terinspirasi, berarti saya harus sedekah yang memang posisi selain yang lain-lain ya. Harus, makanya sekarang sini alhamdulillah RW yang ini banyak kebijakan dari Kota Bandung ini PKI yang sulit. Jadi bantuan-bantuan ini hanya bisa diberikan kepada
masyarakat yang tanahnya itu tanah Pemda atau diwakafkan. Itu kesulitan. Makanya saya banyak bantu RW, masjid maupun instansi yang emang pengen dipasang mesin dan sampai sekarang masih terus dilakukan itu ya, mungkin masih alhamdulillah. Makanya saya kemarin ke anak saya, kalau papi meninggal mesin-mesin sebagai pasang di RW di masjid, kamu ganti ya, terusin ini terus yang sampai nggak mengalir lagi. Kalau meninggalnya masih mengalir terus kan gitu. Kan terus saya kan ini ilmin ya yuntafa bihi kan pakai. Nah itu posisinya itulah mungkin ilmu yang bermanfaat saya pengen saya coba pakai karena saya punya cita-cita pengen punya pesantren pakai. Amin, wes doain ini. Terima kasih jazakumullah. Kamu nanti udah kuliah 1 atau S3 terusin. Awalnya kan mau keluar negeri, cuma saya bilang udah negeri sendiri juga banyak ilmu banyak kiai dari ulama. Nah, makanya saya termotivasi pakai terakhir kan itu awaladin solihin. Jadi disitulah anak-anak saya harus pesantren pakai. Karena saya kalau meninggal ini saya pengen harus meninggalkan anak yang soleh, yang mendoakan. Betul, masya Allah. Itu motivasi saya. Dari situlah saya bilang saya ini apa yang saya bawa tidak ada. Ya, betul. Karena saya sempat kena COVID kan dulu udah. Secara dokter saya meninggal saya seperti itu dulu. Bisa muntah darah lagi. Makanya saya nanti pesan ke anak saya itu ternyata kan Allah belum memberikan masih memberi kepercayaan. Oke, siap nanti ini udah. Ini Kang, kita akan bertemu lagi karena memang ini jadi kita akan berseri ini dengan Kang Haji ini. Mudah-mudahan Kang Haji siap ya di sini untuk berbagi sharing ilmu karena ternyata ya podcast kita memang dimaksudkan untuk sharing segala hal dan ini tadi kita dapat ilmu ya dengan 5 dan 3 tadi Amalia yang sekarang sudah diamalkan oleh Kang Haji Erwin ini ya, yang mudah-mudahan apa yang memang sekarang bukan hanya sekedar koar-koar dari masjid ke masjid tapi memang dilaksanakan kan ya, diimplementasikan dan itu semua sudah dengan nyata sekali dilakukan dan boleh dan bisa kita saksikan teman-teman sekalian. Baik, barangkali mungkin ini season terakhir lah untuk Kang Haji ini ya sebagai motivasi bagi kita semua, bagi para mahasiswa yang masuk di S2 ataupun yang menuntut ilmu di mana saja, di mana di situ ada pentingnya sebuah ilmu, di mana sekarang juga ya saya menyaksikan juga Kang Haji selalu ingin mendalami bahkan kursus ke sini, masya Allah itu dan tidak ada rasa sungkan gitu ya untuk bertanya, untuk istilahnya minta saran ke anak buah, ke apa, dan ini kan suatu hal yang luar biasa karena tidak banyak seperti Kang Haji ini yang istilahnya mah kesadaran menuntut ilmunya yang begitu gigih gitu. Nah, silakan mungkin barangkali ada motivasi yang bisa diinikan Kang Haji. Saya terima kasih kepada Pak Kiai khususnya, juga kepada dosen, juga ke teman-teman. Sahabat S2 Pak Kiai, terus terang saja sekarang ini saya merasa mempunyai keluarga baru. Amin, alhamdulillah. Keluarga yang dipenuhi oleh orang-orang soleh-soleh Pak Kiai. Benar Pak Kiai. Karena saya baru merasakan kuliah di Unus ini merasakan kebahagiaan Pak Kiai. Alhamdulillah. Beda dengan yang saya rasakan sebelumnya. Suasana keluargaan, suasana keagamaan yang sangat kuat di Unus ini itu. Jadi membawa kita yang benar-benar saya nggak salah, saya kuliah di saya nggak salah, saya bergaul dengan orang yang soleh dan akhirnya ya alhamdulillah ada ketakutan dalam diri saya harus menjaga nama Unus ini, karena saya lihat punten ya Pak Kiai yang gua ini kan yang punya pesantren, gitu, yang guru, yang punya kepala sekolah, pengawas ya. Jadi sungguh saya bahagia sekali, beruntung saya bisa kuliah S2 di Unus Pak Kiai. Alhamdulillah. Kenapa saya ambil S3 ini Pak Kiai? Ya karena pertama semangat, kedua kemarin hasil MCM saya mau maju lagi, katanya Akang masih punya kemampuan untuk nerusin pendidikan. Ya, ini semua. Wah, hebat ini ya. Selama masih ada kesempatan kenapa tidak terus saja kan ya. Makanya saya ngomong ke anak saya, papi aja masih udah tua gini, masih senang belajar gitu kan, mereka sampai semangat semua. Ya saya ke teman-teman tim saya juga udah, laki-laki ini jangan sampai hanya tamat SMA, kuliah kita bantu support. Sampai ngomong sekarang ini di pemerintah banyak program, baik program Bawaku, baik program KI dari pusat. Kalian kuliah, makanya alhamdulillah ada beberapa yang sudah
ikut persamaan pakai Ya. ikut kuliah sekarang pakai. Ya, Gitu. jadi tinggal maunya saja sebenarnya, sekarang tinggal enaknya. Mungkin buat masyarakat Kota Bandung emang udah pas ya kalau mau menuntut ilmu, apalagi ada segi agamanya ya. Saya di Indonesia ini yang terbaik. Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah. Baik menurut saya ya, mudah-mudahan apa namanya, tadi sudah jelas Imam Syafi'i ya, kalau kita berilmu ini bahagia dunia akhir. Ya, siap. Terus juga kita bicara ini traktir Pak Kiai. Beda kalau kita belum kuliah. Kawan-kawan. Iya. Makanya teman saya di Dewan, bahasa narasinya nama udah leksikan dokter. Nah, ini mudah-mudahan doa semua itu. Ya kan, jadi gitu. Dan apa semakin membuat saya semangat Pak Kiai. Ya, membuat saya semangat bahwa kita harus menjaga bahwa kita ini sudah lulus S2, juga pagi ini masuk doktoral, ya mudah-mudahan saya bisa cepat lulus juga. Amin, amin. Dan benar-benar ilmu ini bisa memberikan bermanfaatan Pak Kiai. Alhamdulillah. Itu sih mungkinnya Pak Kiai. Ya, tapi yang pasti sekali lagi saya ucapkan terima kasih nih ke Pak Kiai dengan Pak Kiai yang ini, Pak Kiai ini Pak Kiai yang humble, yang membimbing para, ya benar itu juga Pak Kiai. Dan dosen-dosennya itu aduh, masya Allah subhanallah, dosen-dosen ini baik-baik semua. Amin, amin, amin. Tidak sulit, tidak merasa gimana lah. Tidak ada jarak lah. Ada gitu. jarak lah. Kayak gitu. Jadi kan memang tidak ada Kang Erwin yang saya pikir sudah menilai lebih dari pemikiran doktor ini. Jadi sudah dan pemimpin yang visioner, saya pikir sudah melihat masa depan tapi dengan landasan teologis yang kuat, di mana landasannya bukan kemana-mana, landasannya kepada Quran, landasannya kepada hadis. Hanya dengan 3 hadis ini beliau berkarya sedemikian rupa, teman-teman. Ternyata yang paling penting itu lain ngadalilna, kan gitu ya, bukan hanya mendalil tapi mengamalkannya dan diaplikasikan dengan begitu banyak dalam pekerjaan-pekerjaan kita sehari-hari sesuai dengan kemampuan kita tentunya. Baiklah pemirsa sekalian, karena tentu ini di hari Jumat, Pak Kang Haji juga mungkin dan saya juga akan melaksanakan Jumatan ya. Mudah-mudahan di sesi yang lain, tadi juga sudah beliau ini berada di sini lagi untuk sharing dengan ilmu-ilmu yang pengalaman-pengalaman beliau yang nanti ini menjadi inspirasi bagi kita semua. Kang Haji yang inspiratif, Kang Haji yang tidak ada sekat, Kang Haji yang mudah-mudahan ini bermanfaat di dunia dan akhirat. Amin. Kita doakan mudah-mudahan beliau jadi sehat walafiat terus. Amin. Terima kasih Kang Haji. Alhamdulillah. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.